Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan jikalau hari ini kita dapat berkumpul kembali dan beribadah bersama melalui kebaktian live streaming GKA Gloria. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, namun kita tetap dipersatukan dalam kasih Kristus. Di tengah segala keterbatasan kita patut bersyukur mempunyai Allah yang tak terbatas, Allah yang maha hadir, dan Allah yang maha ada. Mari kita bangkit berdiri dan mengikuti kebaktian ini dan menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan penuh hormat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pada hari ini kita memperingati hari Minggu Palma. Minggu Palma ini adalah untuk mengenang kedatangan Yesus ke kota Yerusalem sebelum akhirnya Dia disalibkan. Daun palma merupakan simbol kemenangan dan ketika dilambaikan berarti pujian serta kemuliaan dan juga digunakan untuk menyatakan kemenangan martir atas kematian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang tinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang tinggi. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana.
Tuhannya yang berkati mereka. Denaikanlah pujian, muliakan namanya. Hosana Maha Tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tahtanya, puji haleluya, Puji haleluya. puji haleluya, Puji haleluya. puji haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di surga dan di bumi, jikalau kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur sebagai umat-Mu kami tetap dapat datang di hari yang kudus ini. Meskipun kami ada di tempat yang berbeda, tetapi kami percaya kami dipersatukan dalam kasih-Mu ya Bapa. Dalam memasuki Minggu Prapaskah ini, biarlah hati kami mensyukuri semua anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Karena itulah kami semua disebut umat pemenang. Dalam segala keterbatasan kami, biarlah kami dapat lebih dekat padamu, memaknai segala pengorbanan-Mu bagi kami. Teguhkan iman kami melalui pujian, firman, dan doa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, di tengah pandemi corona ini, mengingatkan ada banyak hal yang tidak terduga. Tapi kita dapat merasakan bahwa kita semua ada dalam kasih dan genggaman Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan dan kedamaian. Seperti pengarang lagu McCabe, pendeta Park College di Missouri, Amerika Serikat. 2 keponakannya meninggal akibat penyakit difteri dalam 24 jam. Walau McCabe dirundung kesedihan yang mendalam, tapi dia tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dia hanya datang kepada Tuhan, bertelut dan mendekat kepadanya. Lalu mengalirlah kata-kata dan musik, dan terciptalah lagu ini yang membuat kedamaian dan ketenangan. Mari saudara, di tengah kegelisahan, kekhawatiran, pergumulan, datanglah, mendekatlah dalam pelukan Allah. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat
penuh rahmat turun dari surga, agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Jemaat dipersilakan berdiri, berserahlah kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Sebelum kita berdoa untuk beberapa hal, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa bagi diri kita sendiri. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan dan pengampunan dari Tuhan akan segala kesalahan kita, kesalahan bangsa kita. Biarlah Tuhan yang mengampuni dan kembali memulihkan kita. Berdoalah, memohon ampunlah, dan memohon mendekat kepadanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan saudara, Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk seluruh dunia. Berserah pada Yesus, aku berserah. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasihan-Nya, khususnya di tengah-tengah situasi hari-hari ini, pandemik Corona yang begitu merajalela. Kita mohon belas kasihan Tuhan, dan khususnya kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Kita satukan hati, kita berdoa untuk pemerintahan kita, supaya Tuhan boleh menolong, memberi hikmat, kecakapan bagi mereka, sehingga segala apa yang mereka kerjakan, keputusan yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah COVID-19 ini adalah yang terbaik. Mari kita buka suara kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga yang penuh kasih karunia dan belas kasihan, pagi ini Tuhan kami bersama-sama dengan umat-Mu merendahkan diri memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Dan khususnya kami berdoa di tengah-tengah kasus COVID-19 ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, berkati negeri ini, tolonglah negeri ini, tolonglah para pemimpin kami ya Tuhan, supaya di tengah-tengah segala sesuatu yang mereka putuskan yang terbaik untuk negeri ini, Tuhan berkati, beri hikmat bagi para pemimpin kami supaya mereka boleh dengan bijaksana mengambil keputusan-keputusan yang tepat, dan khususnya menangani masyarakat yang terjangkit dengan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan, tolonglah negeri ini, bukalah jalan ya Tuhan, berbelas kasihan. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga berdoa khususnya untuk tenaga medis mereka yang ada di garis depan, mereka yang melayani orang-orang yang kena masalah virus corona ini. Biarlah mereka diberi kekuatan, hikmat, dan diberi kecukupan kesehatan dari Tuhan. Mari kita buka suara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan tenaga medis yang ada. Tuhan kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, kami menyerahkan mereka yang ada di garis depan, yang menangani orang-orang yang terjangkit dengan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan kami mohon belas kasihan, di tengah mereka menolong orang lain, mereka juga rentan menghadapi
menghadapi masalah ini dalam diri kehidupan mereka sendiri. Tuhan, karena itu kami berdoa, kiranya lindungi mereka, jagai mereka. Tuhan, tolong mereka. Dan di tengah-tengah tugas mereka ya Tuhan, mereka boleh melaksanakan yang terbaik. Berkati Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan boleh berhasil menolong banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Mereka boleh menjadi kesaksian. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mereka boleh menyatakan aksi yang nyata. Lewat mereka boleh memperhatikan tetangga, saudara-saudara mereka yang terdekat, memberi bantuan dan sebagainya. Karena itu mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, umat Tuhan berada, agar mereka boleh menjadi kesaksian yang baik. Mari kita buka suara kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami juga berdoa pada pagi ini menyerahkan sekali lagi gereja Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya kami tidak menutup diri, kami tidak mementingkan diri, tetapi kami boleh melihat sekitar kami boleh melakukan aksi nyata ya Tuhan, menolong saudara-saudara kami yang di tengah-tengah kesulitan karena masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan mereka yang dalam kekurangan, kesulitan ekonomi. Dan biarlah kiranya gereja Tuhan boleh mengambil tindakan nyata. Bahkan gereja juga boleh menolong mereka yang membutuhkan, khususnya untuk kebutuhan penanganan masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, untuk alat-alat medis dan sebagainya, bahkan kebutuhan ekonomi, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai gereja Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, mereka boleh melakukan aksi nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengar setiap seru doa kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Dengar setiap seru kami, permohonan kami. Tolonglah kami, umat-Mu, gereja-Mu, tolonglah negeri ini ya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas segalanya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tibalah saatnya kita akan mendengar sabda Tuhan. Mari kita membuka jendela hati kita agar kita dapat diteguhkan melalui kebenaran firman-Nya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, ya Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lutut bertelut di bumi dan di surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lutut bertelut di bumi dan di surga. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Dia Yesus
Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah melalui ibadah online ini. Mari kita tetap menjaga hati yang takut akan Tuhan, supaya ibadah ini memperkenankan hatinya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru Tuhan tambahkan buat kami. Meskipun kami berkumpul di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Karena itu tuntunlah kami, pimpinlah setiap kami, agar ibadah dan pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan memikirkan sebuah tema, yaitu Yesus ditinggikan, direndahkan, dan dimuliakan. Karena kita sedang menyiapkan hati untuk menyambut hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 19. Saudara, mari kita membaca Injil Lukas pasal 19. Ayat 28 hingga 44. Tapi karena waktu saudara, kami akan membacakan hanya bagian ayat 37 hingga 44 ya. Lukas pasal 19. Ayat 37 berkata demikian. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurut dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, sampai di sini berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman dalam kehidupannya. Nah saudara, kita bersyukur walaupun situasi seperti ini kita tetap bisa mengenang, memperingati hari-hari kesengsaraan Tuhan Yesus yang disebut Minggu Palma, Minggu Kesengsaraan. Nah, saudara, kita ketahui bahwa Yesus Kristus adalah tokoh yang fenomenal atau tokoh yang kontroversial begitu ya. Sebagian orang itu yang menyanjung-nyanjung dia, meninggikan dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebagian orang, mereka tidak mengakui, mereka melecehkan Tuhan Yesus. Mereka menghina, bahkan tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, barangkali ini bisa terjadi di dalam keluarga kita, atau di tempat kita kerja, atau di lingkungan masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Apapun saudara, kita sebagai orang percaya tetap harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, iya dan amin. Karena kita akan melihat pada akhirnya Yesus akan dimuliakan
Seperti firman Tuhan mengatakan, semua orang akan bertekuk lutut dan semua lidah akan mengaku Dia, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah kemuliaan bagi Bapa untuk selama-lamanya, saudara. Dan inilah menjadi harapan kita. Itulah yang menjadi concern kita sebagai orang percaya. Berita kebenaran firman Tuhan ini tetap harus diberitakan. Nah, hari ini kita sudah membaca bagian ini, kita melihat ada dua kelompok orang ya. Satu bagian adalah sanjungan orang banyak, saudara. Orang banyak ini dari mana ya, saudara? Kita ketahui pada waktu Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko, kemudian juga Yesus menyelamatkan pemungkut cukai yang namanya Sakyus juga dari Yeriko, saudara. Di Injil Lukas pasal yang sebelumnya ya. Dan kita melihat Yesus berjalan dari Yeriko menuju Yerusalem, kemudian akan ke Bukit Zaitun dan melewati kampung ya, istilahnya itu kampung Betfage dan Betania. Jadi saudara bisa bayangkan perjalanan Tuhan Yesus yang begitu jauh, makan sampai seharian begitu saudara. Jadi masa itu sudah otomatis berkumpul dan mengikuti Tuhan Yesus. Karena di mana Tuhan Yesus berkhotbah, di mana Yesus melakukan mukjizat, di situ begitu banyak orang yang mengikutinya saudara. Nah kali ini saudara, satu momentum yang luar biasa bagi Tuhan Yesus untuk mendeklarasi, untuk membuat semua orang menjadi jelas siapakah Dia. Nah saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya, mengambil seekor keledai ya yang tertambat itu indikasi bahwa tidak ada panitia saudara. Tidak ada orang yang memang menyiapkan parade rohani ini, enggak ada saudara. Karena itu adalah inisiatif Tuhan. Tuhan yang menaruhkan hati kepada mereka untuk mengadakan arak-arakan. Dan maka mereka berteriak, orang yang berdiri di depan maupun yang berkumpul di belakang. Mereka berteriak, ya, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, kita akan memikirkan phrasing ini saja, bagian ini. Dan bagian ini sangat menarik sekali. Dari mana mereka bisa mengetahui kalimat yang begitu rohani, yang begitu mendalam, yang begitu penting buat Tuhan Yesus ketika Dia masuk ke Yerusalem, saudara. Dan ini adalah bagian dari kutipan Mazmur 118 ayat 25, saudara ya, seperti yang kita ketahui. Nah, kata Hosiana itu ada Hosana, dalam bahasa Ibrani adalah Hosiana. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Lord save me, ya, atau berilah keselamatan itu, saudara. Demikian juga dikutip di Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa Dia adalah Raja damai, Raja yang lemah lembut mengendarai seekor keledai. Saudara, kita melihat bahwa ini adalah penggenapan firman Tuhan. Jadi ini adalah momentum yang begitu penting, yang menunjuk bahwa Yesus adalah pembawa keselamatan, damai sejahtera bagi umat manusia. Oleh karena itu saudara, seruan pujian ini ya begitu semarak, mereka bersorak-sorai, begitu banyak orang yang melakukan sorakan itu. Ini adalah satu insiden kejadian yang luar biasa ya, yang tidak disiapkan oleh siapapun juga kecuali dari Tuhan. Nah saudara, ini adalah satu momentum bagi Tuhan Yesus untuk mendeklarasi siapakah dirinya, supaya semua menjadi clear, menjadi jelas bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah Raja orang Yahudi, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Anak Allah, dan Dialah utusan Allah satu-satu, supaya menjadi clear bagi orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, pengikut-pengikutnya, kroni-kroni Romawi, supaya semua menjadi clear, menjadi jelas. Demikian juga bagi saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan tentang Yesus Kristus. Sampai hari ini kita juga menjadi clear. Ada begitu banyak orang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mendeklar, mengakui. Kali ini kita melihat Yesus mengizinkan, dan Yesus memakai masa yang begitu banyak untuk
arak-arakan masuk ke kota Yerusalem supaya semua orang menjadi jelas bahwa siapakah Yesus itu. Sebelum dia disalibkan, ini menjadi clear bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ini adalah parade rohani yang luar biasa, bukan? Yang kita lihat, yang disediakan buat orang-orang untuk melihat bahwa itu berasal dari Tuhan. Penggenapan firman Tuhan harus terjadi di puncak ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Di situ dikatakan bahwa ia mengendarai keledai, bukan kuda. Itu menunjukkan bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa dia bukan raja pemerintahan fisik atau yang berpolitik demi kepentingan politik atau agama, tidak. Dia adalah raja damai, raja yang lemah lembut. Yesus pernah mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama yang diberikan oleh dunia. Yesus juga mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, semuanya itu sudah kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus meyakinkan kita bahwa di dalam dirinya ada damai sejahtera, ada keselamatan, sebab dia telah mengalahkan dunia ini. Apakah yang kita khawatirkan dan kita takutkan, saudara? Saudara, saya ingat ada sebuah lukisan yang sangat terkenal dan sangat mahal, saudara. Itu nilainya triliunan. Lukisan ini dilukis oleh Leonardo da Vinci, saudara. Leonardo da Vinci melukis banyak lukisan yang mahal, termasuk Mona Lisa. Ya, selain Mona Lisa, ada perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Itu juga nilainya triliunan, saudara. Nah, yang menarik adalah lukisan yang saya ceritakan ini adalah lukisan tentang Yesus yang dengan tangannya seperti ini simbol. Kemudian tangan kirinya memegang bola kristal dunia. Saudara, judulnya adalah Salvator Mundi. Salvator Mundi itu bahasa Latin, ya. Artinya Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Nah, tema ini diambil dari mana, saudara? Diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. The Savior of the world. Nah, itu lambangnya persis, saudara, ya. Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, ya, keselamatan, ya, peace unto you, dan di tangan kirinya ada kristal bola yang menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dia telah mengalahkan dunia. Barang siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh segala berkat dan juga damai sejahtera yang luar biasa. Saudara, lukisan ini dinilai dalam pelelangan di New York, saudara, 450 juta US dollar. Nah, coba dikalikan kurs sekarang tinggi, ya. Kalau 16.000 saja berarti sudah 7,2 juta sekian, saudara. Lukisan ini senilai 7,2 triliun. Wah, saudara, mahal sekali, ya. Karena lukisan ini sudah berusia 500 tahun. Juga punya nilai historis tentang lukisan. Ya, pelukis yang terkenal Leonardo da Vinci, lebih daripada itu punya nilai teologis, yaitu menggambarkan sosok seorang tokoh yang luar biasa yang didengungkan dulu sampai sekarang, yang menjadi kontroversial tapi tetap terkenal dan dikagumi, saudara. Itulah harganya sangat penting sekali. Pada hari ini, saudara, kita melihat ada begitu banyak sanjungan orang masa kini, ya, sama seperti yang di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan, ya? Ada sebagian orang menganggap bahwa Yesus itu adalah tokoh agama yang hebat, yang pintar berkhotbah, yang bisa melakukan mukjizat seperti itu, saudara. Dan ada yang memanfaatkan objek lukisan itu
sebagai objek lukisan atau untuk seni begitu saudara. Ada sebagian komersial untuk cari kepentingan dan sebagainya. Ada sebagian adalah untuk simbol, ya, sebagai kebanggaan memiliki lukisan yang berharga seperti ini saudara. Tapi sedikit sekali kita melihat ada orang yang sungguh-sungguh memiliki Yesus secara pribadi. Mereka memiliki gambar, mereka memiliki lukisan yang mahal, tetapi tidak semua orang yang mengagumi lukisan yang mahal itu memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus sebagai Salvator Mundi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bukankah begitu banyak orang di antara kehidupan kita, lingkungan kita, ya mungkin ada saudara, sanak famili, keluarga kita yang pernah sekolah di Kristen, yang tinggal di samping gereja, atau orang Kristen keturunan. Mereka mengetahui, mereka mengagumi, tetapi mereka tidak memiliki keselamatan secara pribadi. Mereka tidak memiliki damai sejahtera yang Allah berikan kepada mereka. Hari ini kita harus sungguh-sungguh bertobat. Tidak sekedar menerima Yesus sebagai simbol agama kita, tetapi sungguh-sungguh menjadi Kristus atau Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Saya ingat ada seorang ibu yang mengaku sudah baptis di Sungai Yordan. Nah, itu tentu kata-kata baptis di Sungai Yordan rasanya kok lebih afdol begitu saya, lebih hebat, lebih mantap daripada saudara yang dibaptis di sungai di mana begitu ya. Ini Sungai Yordan ya, lebih asli, lebih otentik begitu. Tapi saudara, apa yang dikatakan ibu ini? Terus saya tanya, ibu sudah sekian lama dibaptis di sana, terus anggotanya di mana? Gereja dari mana? Oh, saya tidak ke gereja, saya nggak perlu ke gereja, yang penting sudah baptis katanya. Saudara, ini adalah pengakuan dan pertobatan palsu yang hanya ingin menginginkan ritualnya, hanya pengakuannya, hanya sensasi, tetapi pribadi itu sendiri tidak memiliki Salvator Mundi di dalam kehidupan. Tidak ada artinya, saudara. Yesus Kristus datang ke dalam dunia sengaja untuk mati dan menyelamatkan saudara dan saya. Jika hari ini kita mengabaikan keselamatannya, sangatlah tragis bagi kita. Saudara, itu adalah satu kelompok orang yang menyanjung-nyanjung hanya secara lahiriah, tapi belum tentu mereka itu mengaku Tuhan sebagai juru selamat mereka. Kelompok yang lain adalah penolakan massa. Penolakan massa seperti orang-orang Yahudi. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka menjadi geram dan marah. Guru, tegurlah murid-muridmu. Kenapa mereka melakukan ini? Tapi Yesus mengatakan, biarkan mereka. Kalau mereka yang berhenti, maka batu itu akan berteriak. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah satu kebenaran penggenapan firman Tuhan. Yesus adalah Salvator Mundi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Disitulah kita melihat ada penolakan. Ada ketidaksenangan terhadap Yesus Kristus. Apa yang terjadi situ? Terjadi rekayasa, iri hati, ya, karena kepentingan agama, kepentingan politik dan sebagainya. Maka orang-orang pemimpin-pemimpin ini juga menggerakkan massa yang lain. Bagi mereka yang tidak memiliki dasar iman yang kokoh, maka mereka digoyahkan, mereka diperjualbelikan, mereka membuat berita-berita hoax supaya Yesus Kristus disalibkan. Saudara, tidak heran ada teriakan-teriakan Hosana, Hosana, berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Betapa tragisnya saudara, satu perubahan keadaan yang luar biasa. Di satu segi mereka menyanjung-nyanjung, tapi di satu segi mereka merendahkan Tuhan Yesus. Saudara, gelar-gelar Yesus seperti Mesias, ya, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Raja orang Yahudi, Yesus anak Allah, itu dibuat ejekan, saudara. Gelar-gelar yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus jadi bahan olok-olokan
pelecehan, penghinaan. Itulah yang terjadi. Bukan hanya pada waktu itu saudara, tapi zaman sekarang. Katanya di Yerusalem, barusan ini saya baca. Ada tulisan coret-coretan di dinding di sebuah gereja Koptik dalam bahasa Ibrani. Kata-kata itu mengejek Tuhan Yesus. Kalau kita dengar mungkin agak geli dan jeli saudara. Kata-kata itu berbunyi, Yesus itu monyet. Sebab itu Yesus menangisi Yerusalem. Karena Yerusalem tidak mau bertobat. Yerusalem menolak Yesus Kristus sebagai Salvator Mundi. Menolak Yesus yang memberikan damai sejahtera bagi kota mereka, bagi umat. Tapi mereka tidak mau bertobat. Maka Yesus mengatakan bahwa bait Allah yang kokoh ini akan runtuh berantakan dan tidak ada satu batu pun yang tertinggal di sana. Mereka tidak mengerti. Tapi itu terjadi pada tahun 70. Pada waktu Kaisar Titus datang menyerang dan menghancurkan kota Yerusalem. Itulah kenapa Yesus menangisi kota Yerusalem. Yesus juga menangisi saudara, keluarga saudara, kerabat saudara yang masih menolak dan tidak mau bertobat dan percaya. Yerusalem hancur berantakan. Namun bagi orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan. Seperti firman Tuhan ini mengatakan, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera dari surga di tempat yang maha tinggi. Kalimat yang menyanjung, kalimat yang menyatakan pengagungan Tuhan di kemudian hari. Ini juga akan terjadi. Yerusalem akan dihancurkan, tapi akan ada Yerusalem yang baru bagi setiap orang yang percaya. Berarti kita akan memiliki pengharapan. Kita akan memiliki tempat yang indah di Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan bagi kita. Saya ingat sebuah nyanyian yang tidak asing bagi kita. Nyanyiannya berjudul The Holy City, karangan Stephen Adam. Nah saudara, nyanyian itu menggambarkan tentang Yerusalem yang baru. Yerusalem yang ditinggikan, kota suci Allah. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night is warm. Hosanna in the highest, Hosanna to your King. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Itulah kota Yerusalem yang baru bagi setiap orang yang percaya akan menikmatinya. Dan itulah kebahagiaan yang luar biasa yang kita akan nikmati bersama. Saudara, nyanyian ini akan terjadi bahwa seperti yang dikatakan di dalam Wahyu bahwa akan ada Yerusalem baru buat kita semua sebagai orang-orang percaya yang setia kepadanya. Segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara, jika engkau tidak percaya, tidak bertobat, engkau akan menyesal. Janganlah mengikuti orang-orang pada zaman sekarang. Zaman akhir ada begitu banyak orang yang murtad, mosi tidak percaya, mosi tidak taat kepada orang tua. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Akan ada orang yang hidupnya egois, mementingkan diri, jadi hamba uang, ya, berontak terhadap orang tua. Etika dan moralnya bobrok. Mereka tidak takut akan Tuhan. Agama hanya secara lahiriah. Di dalam Markus pasal 13 diceritakan bahwa akan ada peperangan, memang peperangan, tetapi juga ada saudara membunuh saudara, ayah dan anaknya.
terjadi pembunuhan, terjadi kerusakan etika dan moral dan yang lain-lain, saudara. Hari ini, kalau keselamatan itu ditawarkan pada kita, betapa tragisnya kalau kita tidak mau berbalik kepada Tuhan. Saudara, begitu banyak negara dalam peperangan melawan COVID-19. Andai kata vaksin atau obat COVID-19 itu ditemukan, lalu ditawarkan, apakah ada negara yang menolak? Apakah saudara berduga menolak? Tidak mungkin, kan? Demikian juga, Yesus sudah mendeklarasi bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat dunia, dia adalah Raja Damai. Dia sudah mendeklarasi supaya menjadi clear buat saudara hari ini. Tidak usah gengsi. Jangan terikat karena tradisi. Karena bukan karena yang mayoritas, tapi kita harus melihat apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Yesus Kristus adalah Salvator Mundi. Saudara termasuk tipe golongan yang mana? Nah, saudara, saya ingat pada waktu Yesus disalib, itu ada 2 orang jahat. 2 orang jahat. Satu di samping, kiri kanan Tuhan Yesus. Yang saya itu mengolok-olok mengejek Tuhan Yesus. Kalau engkau adalah Tuhan Juru Selamat, turunlah dan selamatkan kami juga. Tapi yang satu berkata, hei teman, kau dan aku adalah orang berdosa yang pantas mati, tahu? Tapi dia, orang ini benar. Maka dia berkata, Tuhan ingatlah aku. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Hari ini juga Yesus akan menerima saudara. Kalau saudara mengatakan, Tuhan ingatlah aku. Tuhan akan memberkati saudara, kehidupan saudara, rumah tangga saudara, dan masa depan saudara. Maukah Anda? Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Kalau hari ini saudara tergerak, saudara mengakui Yesus Kristus sebagai Salvator Mundal, the Savior of the world, Juru Selamat dunia. Detik ini juga Yesus akan berkata bahwa engkau akan bersama aku di Firdaus. Adakah di antara saudara? Saya akan mendoakan. Saudara boleh mengacungkan tangan di mana saja saudara berada, atau letakkan tangan saudara di dalam hati saudara untuk sebagai tanda bahwa saudara ini mengaku dan bertobat dan mau percaya pada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemberitaan firman hari ini. Biarlah kami melihat firman ini terus bekerja di dalam hati kami. Biarlah dunia menjadi clear, menjadi jelas siapakah Tuhan Yesus itu. Ampunilah kami jikalau kami mengakui Tuhan hanya sebatas simbolis atau hanya sebatas lahiriah. Tuhan tolonglah setiap kami apabila ada Bapak Ibu yang di rumah mau percaya dan mau bertobat. Tuhan terimalah mereka sebagai anak-anak di dalam kerajaan Allah. Berkati mereka, sertai biar ada damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang telah menebus saudara dan saya. Saudara bisa memberikan persembahan sesuai panduan yang ada di layar saudara. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita semua. Katakan, kini ku milik Yesus.
Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku, yang menebusku korban diri, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Hati senangku diselamatkannya, dahulu budak kini ku bebas, dia tebusku dengan darahnya, kini ku miliknya, kini ku milik Yesus, dan Yesus milikku, bukan hanya saat ini, namun selamanya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, segala yang ada pada kami berasal daripadamu. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan, untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan senantiasa hidup untuk memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita sehati menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang kekal tinggal di hati saudara. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah itu memenuhi rumah tangga saudara. Melalui pertolongan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ibadah Jumat Agung ya pada tanggal 10 April ya, tanggal 10 April jam yang sama jam 9 pagi kita akan mengadakan kebaktian Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus ya. Di rumah masing-masing dapat mengambil perjamuan roti dan anggur dalam bentuk ini di gereja ya. Sudah juga boleh mengambil roti dan anggur ini tempat di mana dekat gereja mana saudara mau ambil juga tidak masalah ya. Apabila saudara mau beli sendiri juga boleh. Bila mana Bapak Ibu yang jauh atau di luar kota bisa, kalau tidak ada saudara boleh membeli roti yang tidak beragi atau roti tawar setidaknya bisa digunakan untuk perjamuan kudus. Nah, saudara, yang kedua adalah mengenai persembahan ya. Dalam ibadah kita ada persembahan melalui transfer BCA. Bila mana saudara tidak mau melihat nama muncul, saudara bisa pakai QR, transfer QR. Dan yang ketiga adalah persembahan masukkan di kotak persembahan.
Berarti persembahan manual saudara bisa ke gereja, setiap gereja menyediakan kotak persembahan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong setiap kita untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Selamat berjumpa pada Jumat Agung tanggal 10 dan 12 hari Minggu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.